Tapi kalau di suatu kota itu ada ulama atau wali Allah, saya senang datang ke ulama ini. Kenapa? Datang ke ulama tambah ilmu, datang ke kubur tambah kelembutan hati. Jadi kalau hati keras sering-sering dikubur. Jadi kalau ada orang ustadz keras bawaannya, bilang deh, ya akhi zur al-kubur, ente datang ke kubur. Tapi jangan sembarang kubur. Kalau orang-orang yang anti ziarah kubur, suruh anaknya yang sudah wafat atau saudaranya yang sudah wafat, itu akan ada efek. Ini tips ziarah kubur. Ziarah kubur, kenali siapa yang diziarahin. Jangan orang baca yasin, kita baca yasin. Orang baca fatihah, kita baca fatihah. Harus kenal. Maka ustadz-ustadz ahli kubur, kuburiyun, harus mengisahkan kepada para peziarah, ini loh orang yang kita ziarah. Kita beruntung, Bapak Ibu, adik-adik santri, kita beruntung. Negeri kita Indonesia itu aktsarul bilad, negara terbanyak punya pesantren, punya ma'had Islami, dan negara paling bebas untuk muslim. Coba tadi sampai Pak Kapolsek yang sudah mantan, dia masih ngaji. Negara-negara muslim yang lain, kita nggak usah sebut satu persatu. Apa kata Humaid Al-A'raj? Jadi kenapa doa panjang-panjang kalau khatam Quran? Kata beliau, man qara al-Quran thumma da'a. Siapa yang khatam Quran lalu dia berdoa, ammana ala du'ahi arba'atu alaf malak. Mengaminkan doa orang khataman arba'atu alaf malak. Terjemahin, arba'atu alaf, 4.000 malak, malaikat. Dikit apa banyak? Ini yang hadir berapa nih? Ada 4.000? Ada. Oh, kalah sama jumlah malaikat. Itu malaikat 4.000 cuma mengaminkan. Maka tadi kita bergetar, walaupun tadi mungkin gak paham bahasa Arab sebagian, pasti merasakan getarannya. Jadi sering-sering hadir di majelis khatam Quran. Jangan hanya majelis kuburiyun, ya. Kita Quran juga kita kencengin. Maka saya senang kalau diundang orang, ada yang khatam Quran tetangga kita datang. Kalau kita lagi nggak kemana-mana, ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena Anas bin Malik idza khatama al-Quran jama'a ahlahu wa da'a. Ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ini khodamnya Nabi 10 tahun. 10 tahun khidmat ke Nabi SAW. Tadi saya tanya Mas Rizky, Mas Kamaluddin, ya. Tadi Mas Rizky yang saya tanya, udah berapa tahun khidmat ke Abuya? Belum lama, dari 2006. 2006 udah berapa tahun Bapak Ibu? 2006 sampai sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu tangan. Sabit mau besok datang lagi. Apa kata Sayyidina Sabit? Wahai Sayyidina Anas, manakah dulu mata yang memandang makhluk paling mulia di alam semesta, baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Sayyidina Anas, ini anaknya ada maunya lagi. Ya sudah, ini haza ya waladi, ini wahai ananda. Apa kata Sayyidina Sabit? Wahai guruku Anas, izinkan muridmu yang hina ini mengecup mata yang dulu memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian diizinkan mengecup. Nah, cuma kalau kita kan nggak sopan, ya. Tapi kalau orang sudah jazbah, sudah rindu, nggak bisa diapa-apain. Tapi itu jangan lakukan ke saya, ya. Saya nggak pantas. Yang pantas guru-guru kita, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Jadi apapun yang dari Nabi sebagai sumber diturunkan Quran kepadanya. Ini yang sering kita ingatkan para santri. Kalau di hadis Bukhari, Sayyidina Jibril ngajarin Nabi Muhammad Al-Quran, kan gitu. Benar gak? Itu secara ilmu riwayat. Tapi di Quran mutawatir. Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, langsung ladun itu bi ghairi wasilah, tanpa ada wasilah, langsung mengambil Quran dari sisi Allah Ta'ala yang hakim alim. Maka ulama kita membagi, ada zahirul Quran min tariq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Jibril an Rabbil Izzah. Tapi kalau batinul Quran, Jibril an Sayyidina Muhammad an Rabbil Izzah. Itu batinul Quran. Dalilnya apa? Sayyidina Jibril tercipta dari nur siapa? Lebih dulu mana, nur Sayyidina Muhammad atau Jibril alaihissalam? Mana yang lebih dulu dicipta? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya sampaikan juga di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu disebutkan bahwa Arsy dicipta 4000 tahun setelah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Arsy. Sayyidina Jibril diciptakan setelah Arsy. Jadi lebih tua siapa? Lebih tua Sayyidina Nabi SAW. Maka gurunda beliau Abu Yasin Muhammad nulis kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Saya Al-Fakir Ar-Razi ngambil sanad kepada beliau. Maka alhamdulillah sahlah jadi murid beliau. Gak mau jadi murid beliau, ya, Ar-Razi pun murid beliau. Maka insya Allah anak-anak saya jadikan murid beliau juga. Semoga berkenan Pak Kiai. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Ketika Sayyidina Muhammad SAW diperintah oleh Sayyidina Jibril, ya Muhammad Iqra. Benar? Iqra, tadi itu dibaca oleh saudara beliau nih, yang berakhiran mbak semua, ya bagi ya. Apa perintah Sayyidina Jibril? Ya Muhammad Iqra, hai Muhammad baca. Berarti Sayyidina Jibril mengasumsikan bahwa Quran sudah ada di qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilupakan banyak orang. Ya Muhammad Iqra, bukan Sayyidina Jibril yang baca duluan. Perintahnya Iqra. Apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Seandainya Sayyidina Jibril membacakan ayatnya huruf per huruf, Nabi Muhammad SAW gak perlu bertanya Ma'ana biqari. Saya gak bisa baca. Apa yang saya bisa baca? Ma'ana, tidaklah aku mampu membaca. Qari dalam bahasa Arab lama bisa berarti hafiz, jami'. Jadi Quran makna lainnya adalah kata Imam Zujjaj al-jam'u. Jadi ma'ana biqari, ma'ana bijami'il Quran, bisa begitu artinya. Maka didekap lagi. Oh, ternyata nur Sayyidina Muhammad ketika Allah terbitkan pada tubuh Muhammad bin Abdullah, itu ada yang disebut kelupaan rohani, amnesia rohani. Aslinya ada, maka didekap oleh beliau. Sesak napas. Orang kalau sudah sesak napas, semua ilmunya keluar. Yang pertama belum, yang kedua belum, yang ketiga kebuka, baru beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah, bacalah. Nah, ini juga yang dilupakan banyak para dai. Mohon maaf para kiai, kita hanya baca tapi tidak menyelami makna. Apa lafaznya?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata bi di situ bukanlah untuk pemahaman terjemahan kita, bacalah dengan untuk ma'iyah, tapi bi di situ taukid. Bacalah benar-benar dengan nama Tuhanmu, atau hilangkan dengannya, tapi cukup diterjemahkan benar-benar nama Rabbmu. Iqra bismi rabbi, bacalah dengan sungguh-sungguh nama Rabbmu. Nama Tuhan kita siapa? Allah marhamna biman unzila alaihil Quran. Kenapa di Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Hakikat rahmat alam semesta itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali orang mengatakan rahmati kami, itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Nah, untuk mendekat ke Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak jalannya. Ada yang sholawat, ada hadisnya, ya. Siapa yang bersolawat kepadaku, man aktsara salata alayya, siapa yang banyak salat kepadaku, kana dia aqraban nas manzilatan, dia paling dekat. Ini salah satu cara dekat ke Nabi SAW. Yang kedua, iqra'ul Quran. Tapi iqra'ul Quran ini berbahaya kalau tidak dengan adab dan kaifiatnya. Bapak Ibu masih ingat kisah Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dibunuh oleh Hafizul Quran. Yang suka ngebom itu baca ayat loh. Apa ayat yang dibaca? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Makanya Pak polisi, Pak tentara ini target mereka ini. Siapa yang tidak berhukum hukum Allah, maka dia kafir. Gimana Pak? Jangan takut Pak ya. Penegak hukum di negeri ini dituduh zindik, tauhid. Tapi yang lebih parah, ada orang Wahabi di Indonesia menyebut guru beliau Abu Ya Said Muhammad tauhid. Ya. Kenapa? Karena beliau dipanggil dengan sebutan Sayyid Muhammad. Apa kata mereka? As-Sayyid Allah, hadis rawahu Imam Fulan anin Nabi. Pas kita cek hadis dhaif. Jadi mereka melarang menyebut zuriat Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyid. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini sebut Sayyid Muhammad, Habib nggak masalah sama mereka. Kalau disebut Sayyid itu dianggap syirik. Ilmu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu minaddin, itu separuh agama. Hari ini ada ustadz, kalau dia dikritik dianggap menentang agama, jadi dia menganggap diri dia itu agama. Mengkritisi dia berarti mengkritisi Islam. Dia nggak bisa membedakan Muslim dengan Islam. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, apa beda Muslim dengan Islam? Muslim orangnya, kalau Islam, kalau kita rusak, Islam rusak nggak? Kalau kita hina, Islam hina nggak? Jadi kalau kita buat masalah di muka bumi, Islam nggak pernah rusak, Muslim rusak. Jadi jangan kemudian menjadikan diri kita ini mewakili Islam. Kita ini sedang belajar untuk memahami Islam, begitu aja. Ini ada ustadz ngancam jemaahnya, kamu hina saya, hina Islam. Waduh, Islam itu indallah, inna dina indallah Islam. Indallah itu satu makom yang tinggi di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu di Quran cuma berapa? Satu al-Islam, yang kedua syuhada. Bal ahyaun inda rabbihim. Maka syuhada itu kedekatannya kepada Allah itu disebut kedekatan indiyah. Indah di sisi. Itu mereka baru dekat. Yang kedua, inna dina indallahil Islam.
Jadi bedakan kita Muslim sedang berusaha mencapai hakikat Islam, kita bukanlah Islam. Kita cuma Muslim, orang yang berusaha untuk menundukkan dirinya untuk ajaran Islam. Cuma kalau orang tidak berguru, dia tidak bisa membedakan antara agama Allah dengan sikap beragama kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita salah paham, yang salah Islam atau Muslim? Oke. Kalau umat Indonesia, umat Islam Indonesia mundur, Islamnya mundur nggak? Enggak, Islam tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau Muslim mungkin, karena dia tidak ngambil ruh Islamnya, maka dia tidak ya'lu. Semakin jauh, bukan ya'lu, malah yang lain yang lebih tinggi dari kita. Cara untuk membangkitkan Islam itu cuma satu menurut saya, al-isnad minaddin, bersanad, hidupkan kembali tradisi berguru bersanad. Nah, bersanad ini ada banyak, ada sanad ilmu zahir, ada ilmu yang tidak zahir, ada sanad berkat ngambil barokah, ada sanad fikrah. Misalnya ini kan ada Pak Ketua ya, NU Muhammadiyah misalnya, itu fikrah. Dia berguru kepada dosen, itu fikrah, pemikiran. Yang mahal adalah bersanad kepada kiai. Makanya kiai itu boleh disebut dengan murabbir ruh, mursyid, syekh. Kenapa? Karena beliau itu mentarbiyah ruh, sebagaimana beliau dulu ditarbiyah oleh gurunya, oleh gurunya, seperti itu lebih kurang. Nah, kalau orang nggak pernah berguru, apa yang terjadi? Gus, kalau kita pinter, ngerasanya yang pinter siapa? Guru. Kalau kita faham satu bab, apa kata kita? Ini berkat guruku. Tapi kalau orang nggak punya guru, coba nanti baca buku di rumah sendiri, paham buku, apa kata kita di hati? Emang saya pinter ya. Nah, ada ungkapan dalam teks ilmu hadis, la yu'khazul ilm an suhufi walal Qur'an an mushafi. Nih dengerin, tidak boleh, la yu'khazul ilmu, tidak boleh ambil ilmu an suhufi. Apa arti suhufi? Orang yang baca lembaran kertas. Adab mereka, Bapak Ibu yang mengasihi Allah, karena tidak bersanad, orang hari ini berilmu tanpa adab, karena dapat ilmunya mudah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, yang saya buka di kajian-kajian kitab yang ada di YouTube itu baru kulit-kulitnya. Jadi itu bukan kajian-kajian tinggi, itu kajian biasa. Kalau ingin kajian yang luar biasa, carilah guru, carilah mursyid, carilah kiai, ambil ilmu dari mereka. Salah satunya masukkan anak ke dalam pesantren. Insya Bapak Ibu yang bukan Allah, al-isnad minaddin, bersanad bagian dari agama, karena dalam bersanad ada ruh, ada adab, ada keberkahan. Semoga guru-guru kita diberkahi, semua masyayikh kita Allah berikan kelapangan hidupnya di dunia dan akhirat. Semoga semua para muallim, semua orang-orang yang berkhidmat untuk agama ini Allah berikan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ila jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama al-amilin wal awliya al-arifin wal muhibbin wal tullab wal talamiz wal masyayikh wal waqifin wal mutasaddiqin wa jami' al-ummah al-islamiyah fi masyarik al-ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Menikah itu sudah Allah takdirkan. Salam dari saya semua. Lanjutkan ngajinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Kiai Haji Arosy Hasyim LC, Sarjana Filsafat Islam MA. الفاتحة بالتي القبول نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الصوم وأهل الحج وأهل الذكر وأهل الشكر وأهل القرآن وأهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل الشياطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا الصالحين، رب هب لنا الصالحين، رب هب لنا الصالحين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر أجيالنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وآمالك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذباغين ولعن وشرك وذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Mas lulus yang penting lagi mas. Mau jadi kucing aja dari aku. Alasan akan dari nanti alasan dari kawan aku. Kenapa? Kenapa? Jadi aku. Kita butuh alasan akan. Jadi nana kucing ini di boleh dikon. Minggat. Terus? Kita cobain negara nana mau dikasih. Thank you.